Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Riyadi, NPM A1M024069. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Silakan memahami dan menyimak video saya. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang membahas berbagai persoalan mendasar dalam pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan tentang apa tujuan pendidikan, bagaimana manusia seharusnya mendidik, nilai apa yang perlu dikembangkan, serta bagaimana proses pendidikan dapat membentuk manusia yang baik dan berpengetahuan. Filsafat pendidikan membantu pendidik memahami bahwa proses pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik. Pendidikan juga bertujuan mengembangkan karakter, moral, keterampilan, tanggung jawab, dan kemampuan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi filsafat pendidikan ada 4, yaitu yang pertama, sebagai landasan pendidikan. Filsafat memberikan dasar pemikiran dalam menentukan arah pendidikan. Dengan adanya landasan yang jelas, pelaksanaan pendidikan tidak dilakukan tanpa tujuan. Yang kedua, menentukan tujuan pendidikan. Filsafat membantu menentukan manusia seperti apa yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Misalnya, pendidikan diarahkan untuk membentuk individu yang berpengetahuan, berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memberikan pedoman bagi pendidik. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, guru juga berperan dalam membimbing peserta didik agar mampu berkembang secara intelektual, sosial, emosi, dan moral. Yang keempat, membantu menghadapi perubahan pendidikan. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut pendidikan untuk terus berkembang. Filsafat membantu menentukan perubahan yang sesuai dengan nilai dan tujuan pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan, yaitu ada 5. Yang pertama, idealisme. Idealisme menekankan pentingnya ide, nilai, moral, dan perkembangan intelektual. Yang kedua, realisme. Realisme memandang bahwa pendidikan perlu memberikan pemahaman tentang dunia nyata dan fakta yang dapat diamati. Yang ketiga, pragmatisme. Pragmatisme menekankan bahwa pendidikan harus berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan nyata. Yang keempat, progresivisme. Progresivisme menempatkan peserta didik sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Yang kelima, esensialisme. Esensialisme menekankan pentingnya penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang dianggap penting bagi peserta didik. Manajemen pendidikan diperlukan karena lembaga pendidikan memiliki berbagai kegiatan yang harus dikelola secara terarah. Tanpa manajemen yang baik, kegiatan pendidikan dapat mengalami berbagai masalah, seperti penggunaan sumber daya yang tidak efektif, berbagai tugas yang tidak jelas, serta tujuan pembelajaran yang tidak bisa dicapai atau sulit dipahami. Fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan tahap menentukan tujuan dan langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, sekolah menyusun program pembelajaran, menentukan jadwal, menetapkan kegiatan sekolah, dan menyiapkan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Contohnya, kepala sekolah membagi tugas kepada guru dan tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses menjalankan rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, seluruh pihak dalam lembaga pendidikan melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana dan tujuan. Jika terdapat masalah, lembaga pendidikan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan. Hubungan filsafat pendidikan dengan manajemen pendidikan. Filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang erat.
Sifat pendidikan menentukan arah dan nilai yang ingin dicapai, sedangkan manajemen pendidikan mengatur bagaimana tujuan tersebut dapat dilaksanakan secara terencana. Penerapan dalam dunia pendidikan. Penerapan filsafat dan manajemen pendidikan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru merancang pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan memecahkan masalah. Dari sisi filsafat pendidikan, kegiatan tersebut menunjukkan pandangan bahwa peserta didik perlu aktif dalam memperoleh pengetahuan. Dari sisi manajemen pendidikan, guru perlu melakukan perencanaan, menentukan metode, menyiapkan media, mengatur waktu, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi. Demikian penjelasan video saya mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Semoga materi yang saya paparkan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Jika ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.